Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrin Veronica dengan NIM 616080620001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan record keeping. Nah, apa itu pelayanan kesehatan record keeping? Record keeping dalam kamus bahasa Inggris yang diartikan dalam bahasa Indonesia berarti tata kearsipan, di mana berupa rekaman dalam bentuk tulisan ataupun gambar dari suatu pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medis kepada seorang pasien. Nah, pemberi pelayanan medis ini siapa? Yaitu dokter, bidan, ataupun tenaga kesehatan lainnya. Nah, biasanya pelayanan kesehatan record keeping ini ada penyampaian atau laporan perkembangan pasien yang dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada pencatatan atau record, yang kedua ada pelaporan atau report. Nah, record yaitu berupa data tertulis, di mana merupakan data resmi tentang kondisi pasien dan perkembangannya. Yang kedua ada report. Report ini merupakan informasi tentang kondisi atau perkembangan pasien secara lisan kepada bidan ataupun dokter yang menangani si pasien tersebut. Selanjutnya, tujuan record keeping ini apa? Tujuan utamanya tentunya untuk mengidentifikasi suatu kasus kesehatan pasien dalam rangka mendokumentasikan kebutuhan akan asuhan kebidanan atau asuhan untuk merencanakan, melaksanakan, dan serta mengevaluasi asuhan tersebut. Yang kedua, yaitu tujuan sekundernya untuk penelitian, finansial, legal hukum, ataupun jaminan etika dan jaminan mutu. Nah, dimaksud legal hukum ini, dimana kalau terjadi sesuatu pelanggaran atau selisih paham antara si pemberi kesehatan atau tenaga medis tersebut, ada jaminan hukum yang dapat membantu tenaga medis tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip record keeping. Nah, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Wiljan dan Hidayat tahun 2009, di mana prinsip pendokumentasian ini ada 5 hal standarnya, yaitu berupa standar lengkap, teliti, terus ada berdasarkan fakta, logis, dan dapat dibaca. Nah, lengkap berarti catatan kebidanan di sini tuh semua tahapan-tahapan dan catatan-catatan tersebut lengkap, seperti mencatat tanggapan pasien, mencatat alasan pasien dirawat kenapa, serta mencatat kunjungan dokternya kapan. Nah, selanjutnya ada teliti. Nah, makna teliti di sini berarti mencatat setiap ada perubahan rencana kebidanan atau rencana keperawatan ataupun rencana yang akan dilakukan oleh dokter. Nah, mencatat pelayanan kesehatan ini mencakup pada lembar atau bagan yang telah ditentukan, serta mencantumkan tanda tangan paraf atau paraf seorang bidan ataupun dokter yang bertugas pada saat tersebut. Nah, selanjutnya berdasarkan fakta. Dimaksud berdasarkan fakta di sini yaitu kita mengutamakan mencatat informasi yang berhubungan dengan bagan atau yang sudah kita catat sebelumnya, tidak berdasarkan pendapat dari pasien ataupun pendapat dari seseorang yang tidak jelas. Yang terakhir, yang keempat, logis. Nah, logis berarti jelas. Secara kronologis harus jelas berdasarkan cantuman nama, nomor, register, ataupun penulisan dimulai dari huruf besar, serta setiap penulisan memiliki identitas serta waktunya. Selanjutnya, terakhir, dapat dibaca, yang berarti tulisan yang ditulis tadi itu harus dapat dibaca dan dapat dikenali oleh si pembaca, serta bebas dari catatan dan koreksi menggunakan tinta, serta ataupun tidak ada singkatan ataupun istilah-istilah yang tidak lazim digunakan. Selain itu, prinsip-prinsip record keeping ini berupa simplicity atau kesederhanaan, ada conservatism atau akurat, ada kesabaran, precision atau ketepatan, ada irrefutability, jelas dan objektif. Materi selanjutnya yaitu manfaat record keeping. Manfaat record keeping ini ada banyak. Pertama ada dari aspek hukum. Nah, aspek hukum ini biasanya sebagai bahan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh seorang bidan atau seorang tenaga medis lainnya.
bukti hukum ini sebagai bukti dari setiap tindakan bila terjadi ganggu gugat terhadap bidan ataupun tenaga kesehatan lainnya sebagai pembela atau advokat pada bidan ataupun dokter untuk pembelaan di meja hijau nantinya atau pada pasien nantinya. Yang kedua ada aspek administratif, di mana record keeping ini tujuannya untuk tertib pendokumentasian dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada aspek penelitian. Nah, aspek penelitian ini memungkinkan tenaga profesional untuk mempelajari serta mengevaluasi serta mengembangkan dunia ilmu kesehatan untuk lebih maju. Biasanya penelitian ini dikembangkan melalui karya ilmiah ataupun pembuatan karya-karya lainnya di bidang kesehatan tentunya. Selain itu, ada aspek kesehatan. Nah, bagi dokter, record keeping ini bermanfaat dalam pengobatan. Sedangkan bagi bidan, record keeping ini bermanfaat sebagai pembuatan asuhan kebidanan. Bagi perawat, tentunya berguna sebagai pembuatan asuhan keperawatan. Sedangkan bagi pasien, record keeping ini bermanfaat dalam pemberian informasi-informasi dari data ataupun data-data tentunya dari data-data tertulis tentang pasien tersebut. Pada intinya, record keeping ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta mengefisienkan waktu untuk tenaga kesehatan lainnya. Nah, selanjutnya sifat record keeping. Nah, sifat record keeping ini ada dua macam. Yang pertama sifatnya terbuka, di mana record keeping ini selalu berinteraksi dengan lingkungan untuk menerima dan menghimpun informasi. Tadinya seperti contohnya kita mengambil data dengan menanyakan pendapat pasien, menanyakan nama kepada pasien dan bersifat terbuka lainnya. Yang kedua mempunyai sifat tertutup, yang seperti apabila di dalam record keeping ini atau data-data tersebut berisi rahasia yang tidak pantas diperhatikan atau diungkapkan serta disebarluaskan ke masyarakat, maka tindakan atau tenaga medis tidak dapat menyebarluaskan hasil dari record keeping tersebut. Yang keempat ada batasan record keeping. Batasan record keeping ini tidak membatasi narasi secara luas. Selanjutnya record keeping ini hanya berlaku selama 5 tahun. Jadi jika ada ganggu gugat atau hukum dalam 5 tahun setelah kejadian berlangsung, itu dianggap tidak sah. Pelaksanaan record keeping itu di mana saja? Pelaksanaan record keeping ini biasanya dilakukan oleh pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga profesional seperti dokter gigi, serta tenaga medis lainnya. Maka pengelolaan rekam medis ataupun record keeping ini baiknya harus diperhatikan oleh manajemen rumah sakit atau manajemen pustu-pustu serta klinik dokter praktik serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Bentuk record keeping. Nah, bentuk record keeping ini ada beberapa macam. Yang pertama ada POR, yaitu Problem Oriented Report. Nah, biasanya POR ini berorientasi pada masalah klien yang dapat menggunakan multidisiplin dengan mengaplikasikan pendekatan pemecahan masalah serta mengarahkan ke ide-ide pikiran anggota tim lainnya. Nah, biasanya POR ini bersifat terbuka serta menerima argumentasi dari si komunikan atau komunikator lainnya. Nah, yang kedua ada source atau source oriented record. Nah, di mana berorientasi pada sumber informasi dibuat dengan cara setiap anggota tim kesehatan membuat catatan sendiri dari hasil observasi. Nah, maksudnya di sini yaitu kita sebagai tenaga medis harus mencari sumber, mencari acuan terlebih dahulu, serta melihat ke lapangan terlebih dahulu, lalu kita membuat catatan tersendiri mengenai record atau bentuk record keeping tersebut. Oke, selanjutnya ada CBA atau Charting by Exception, di mana berupa mencatat secara naratif dari hasil penemuan yang menyimpang dari keadaan normal ataupun standar. Nah, maksudnya kita harus mencatat apapun jika kita menemukan ganjalan dari suatu kasus tersebut.
Yang keempat ada Cardek. Nah, Cardek ini biasanya menggunakan serangkaian kartu dan membuat data penting tentang klien ataupun ringkasan problem klien dan terapinya. Nah, biasanya kartu-kartu ini berguna atau berfungsi sebagai penyimpanan data pasien. Ada CPR atau Computer Based Patient. Nah, di mana kita menggunakan komputer untuk mendokumentasikan atau mencatat segala hasil dan disimpan di dalam komputer tersebut. Selanjutnya ada namanya mekanisme record keeping. Nah, mekanisme record keeping ini ada beberapa teknik. Yang pertama ada teknik naratif, yaitu berupa teknik yang dipakai untuk mencatat perkembangan pasien dari hari ke hari dalam bentuk narasi yang mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari dokumentasi naratif ini yaitu mudah dikombinasikan serta membantu bidan melakukan interpretasi terhadap setiap kejadian pasien secara berurutan. Selain itu, memberi kebebasan bidan untuk memilih cara menyusun sebuah laporan sederhana untuk melaporkan suatu masalah, kejadian, perubahan, intervensi, atau evaluasi dari pasien. Adapun kerugian dari dokumentasi naratif ini adalah catatan kurang terstruktur, hanya berorientasi pada tugas, dan cenderung menghabiskan banyak waktu, serta tidak selalu mencerminkan pemikiran yang kritis, tidak membantu membuat keputusan, serta tidak bisa menambah kemampuan bidan untuk menganalisis atau membuat kesimpulan yang tepat. Selain dari teknik naratif, ada teknik dokumentasi flowsheet atau lembar alur, di mana bentuk catatan perkembangan aktual yang dirancang untuk memperoleh informasi dari pasien secara spesifik. Dari teknik pendokumentasian flowsheet ini diantaranya yaitu meningkatkan kualitas pencatatan observasi, memperkuat aspek legal, memperkuat atau menghargai standar asuhan, menjadikan dokumentasi kebidanan lebih tepat, serta mengurangi fragmentasi dari data pasien yang salah. Selain itu, kerugian dari teknik pendokumentasian flowsheet itu yaitu catatan medik pasien akan menjadi lebih banyak, serta potensi terjadi duplikasi catatan juga ada. Selanjutnya, memungkinkan adanya bagian-bagian yang tidak diisi, sehingga menimbulkan kesalahan saat melakukan interpretasi dan memunculkan tanda tanya dan keterbatasan untuk menanyakan kepada pasien tentang kejadian luar biasa yang telah terjadi pada kasus tersebut. Dapat diambil kesimpulan bahwa record keeping ini berguna sebagai aspek hukum yang legal sebagai bukti advokat atau pembelaan tenaga medis lainnya bila terjadi ganggu gugat pasien. Bukan hanya itu, record keeping ini juga berfungsi sebagai gambaran suatu aktivitas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis. Itu entah baik ataupun buruk untuk disimpan sebagai dokumentasi lainnya. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.